Halo guys, kenalin kami dari Universitas Kanjuruhan Malang dari Prodi PGSD kelas C 2019. Di sini anggota kita ada 3. Yang pertama Leli Widya, Rofi Nurvila, dan Valentin Maharani. Baik, di sini kita akan membahas tentang tesis, mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenisnya. Lalu pengertian sintesis, fungsi dari sintesis, metode, dan cara membuat sintesis. Stay tune ya, jangan di skip karena ini penting. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tesis. Tesis menurut KBBI adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang ditemukakan dalam bentuk karangan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi. Dan pengertian tesis pada umumnya yaitu karya tulis akademik, hasil studi yang dilakukan secara mandiri dan ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan mahasiswa di bawah pengawasan dosen pembimbing. Tesis disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikembangkan dan mengacu pada teori orang lain yang telah ditemukan sebelumnya. Tesis dibagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baku. Yang kedua, komponen karya ilmiah beragam sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, struktur sajian karya ilmiah sangat ketat atau sistematis. Yang keempat, sikap penulis dalam karya ilmiah yang objektif. Tujuan tesis yaitu menjelaskan sebuah fenomena ilmu pengetahuan dengan komprehensif. Kuantitatif yaitu yang dibuat untuk membangun ataupun mendirikan berbagai macam pernyataan atau kerangka hipotetikal. Tesis kualitatif merupakan tesis yang dibuat bukan untuk membangun berbagai macam pernyataan ataupun kerangka hipotetikal. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sintesis. Jadi di sini pengertian sintesis terbagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, sintesis dibuat atas beberapa sumber. Maksudnya, sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Selanjutnya, dalam pembuatan sintesis, kita harus memperhatikan data publikasi atas sumber-sumber yang digunakan untuk dimasukkan dalam daftar pustaka. Yang pengertian selanjutnya, sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapatan dalam karya tulis ilmiah. Fungsi sintesis sendiri yaitu dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapatan, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Yang kedua, berfungsi untuk menggabungkan pernyataan satu kepada pernyataan lain untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Komprehensif sendiri mempunyai pengertian yaitu ruang lingkup atau isi yang luas dan lengkap. Terima kasih. Halo guys, jadi aku mau lanjutin pembahasan selanjutnya, tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu dan subscribe. Sudah? Thank you. Oke, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang metode sintesis. Metode sintesis itu dilakukan dengan cara penggabungan semua wawasan pengetahuan atau informasi yang sudah diperoleh agar kita bisa menarik pada kesimpulan. Jadi semua informasi itu harus bisa dicerna dengan baik, dinalarin, dipikirin tajam-tajam. Habis itu nanti kita bakalan dapat kesimpulan yang bagus. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya aku mau jelasin tentang syarat-syarat sintesis. Yang pertama itu penulis harus bersikap objektif. Maksudnya di sini itu penulis harus harus melihat itu tentang apa adanya. Jadi yang ia lihat yaitu informasinya. Lalu yang kedua itu bersikap kritis atas sumber yang dibaca. Jadi maksudnya di sini itu kita cari informasi sebanyak-banyaknya, lalu dibandingkan dengan kekurangan, kelebihan, serta fakta-faktanya. Lalu yang ketiga, sudut pandang penulis harus tajam. Jadi
penulis itu harus bersikap apa informasinya, jadi kayak ada kaitannya dengan informasi satu dari informasi kedua. Jadi nanti misalnya kalau mereka dapat informasi satu sama informasi dua, mereka bisa mengaitkan hubungannya itu apa. Lalu yang keempat, penulis dapat mencari keterkaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Itu sama seperti sudut pandang penulis harus tajam. Jadi mereka harus menyimpulkan apa sih itu informasinya. Begitu. Lalu aku mau menjelaskan tentang cara membuat sintesis. Yang pertama itu penyusunannya itu membaca sumber rujukan secara tepat dan kritis. Jadi informasi yang didapat itu harus benar-benar dibaca, diteliti, dan dipahami. Lalu yang kedua, meringkas gambaran umum dan rancangan dalam sumber rujukan yang berkaitan dengan topik. Jadi kalian harus bisa menggambarkan, menjelaskan tentang informasi itu yang berkaitan dengan topik. Lalu yang ketiga, mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan. Jadi kita harus menghasilkan ide pokok, penulis, dan pandangan di daftar rujukan. Lalu yang keempat, mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Kita emang harus menulis kritik itu agar bisa menjadi saran-saran selanjutnya, begitu. Oke guys, jadi yang terakhir materinya itu contoh dari sintesis. Di sini aku ambil dari pengertian bahasa. Yang pertama menurut filsafat. Jadi bahasa itu adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia dengan menggunakan alat bunyi yang teratur. Yang kedua menurut ilmu bahasa. Jadi di sini itu para ahli-ahli itu mengutip pengertian bahasa. Tapi di sini aku mengutip dari KBBI yang artinya bahasa itu sistem daripada lambang tanda yang berupa bunyi yang dipakai untuk melahirkan pikiran dan perasaan. Oke, segitu aja dari kelompok kami, kelompok 10 Bahasa Indonesia. Itu saja yang mungkin aku jelaskan ke kalian. Jadi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you.